jangan menunggu ditegur oleh Tuhan. Jangan menunggu ditegur oleh Tuhan. Ya. Lihat dulu 2 Tawari 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya mau baca sampai ayat yang ke-11 saja. Nanti Bapak Ibu lanjut ya. Tapi nanti baca 2 Tawari 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Hari ini saya baca sampai ayat 11 saja. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Jadi ayahnya sungguh-sungguh anaknya jahat. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Next. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman di Yerusalem, namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir. Dan menghubungi para pemanggil arwah, sekarang paranormal, dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segenap suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja, ingat, berkat selalu bersyarat, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. 9. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Ayat 10. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya. Ingatlah, berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukan. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur. Tuhan kirim masalah. Pakai manusia yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Perhatikan ayat 33 bagian 6b. Berkata begini, ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Lompat ayat yang ke-10, berkata begini, Tuhan telah berfirman untuk dia kembali. Berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tapi mereka tidak menghiraukannya. Akibatnya apa? Ditawan. Jangan menunggu ditegur Tuhan dulu, baru berbalik. Baru bertobat. Penyesalan tidak pernah datang di depan, tapi munculnya di belakang atau di kemudian hari. Maka alangkah baiknya, alangkah bijaknya, bila sebelum melakukan segala sesuatu kita pikirkan masak-masak sebab dan akibatnya supaya tidak menyesal di kemudian hari. Dan hal ini dialami oleh Manasye dalam 2 Tawari 33 ayat 1 sampai 20. Nanti Bapak Ibu baca. Hal ini dialami oleh Manasye sebagai raja yang memerintah dari umur 12 tahun, bapaknya Hizkia. Sebagai raja ia merasa dirinya mampu, kuat, dan punya kuasa dan harta yang melimpah. Itulah sebabnya ia tidak lagi menghiraukan firman Tuhan. Manusia itu, salah satu cirinya begini, ketika dia merasa nyaman, maka salah satu adalah begini, dia tidak lagi sepertinya membutuhkan yang lain.
bahkan tidak membutuhkan Tuhan, tidak menghiraukan firman Tuhan. Sefanya pasal 3 ayat yang kedua berkata begini, ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak memperdulikan kecaman. Kepada Tuhan, ia tidak percaya, dan kepada Allahnya, ia tidak menghadap. Sudah tidak percaya, otomatis tidak berdoa. Sudah tidak percaya, otomatis sudah tidak akan lagi ada ibadah. Tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Manasye awalnya seperti ini. Ia hidup dalam ketidaktaatan. Akibatnya ia melakukan kejahatan yang luar biasa. Padahal ia tahu firman Tuhan itu sangat. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Menaruh berhala, menaruh patung-patung Asyera, menyembah kepada tentara-tentara langit, roh-roh jahat, ditaruh dalam rumah Tuhan. Kompromi yang luar biasa. Banyak kali ketika orang itu lagi dalam keadaan nyaman, lalu tidak membutuhkan lagi Tuhan, maka mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Bahkan Bapak Ibu, sampai nanti ada orang yang Tuhan kirimkan, nabi, hamba Tuhan, atau Tuhan bicara kepada seseorang, itu nggak mempan. Makanya tadi saya katakan begini, ya, temanya jangan menunggu ditegur Tuhan dulu. Jangan menunggu sampai semua yang ada pada kita diambil dulu, dirampas dulu, ditawan dulu baru sadar. Tapi biarlah semua yang ada pada kita selama ini ketika kita baik-baik, sadar bahwa semuanya datang dari Tuhan, lalu pakai itu memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Bahkan Manasye lebih memilih mendengarkan nasihat dari penasehatnya yang jahat dan menuruti rakyatnya. Apa yang tadi Bapak Ibu lihat ini, bukan cuma Manasye yang jahat, Israel juga jahat. Daripada mendengarkan nasihat dan nabi-nabi Tuhan yang bicara kepada dia. Hari ini Alkitab berkata salah satu tanda akhir zaman menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5 adalah mereka menyingkirkan firman Allah, memberikan telinganya kepada dongeng. Dongeng ini terjemahan lain adalah cerita sia-sia, nasihat-nasihat duniawi, nasihat-nasihat orang yang tidak takut akan Tuhan. Ia lebih memilih mendengarkan nasihat daripada penasehatnya. Penasehat-penasehat yang jahat. Kalau penasehatnya adalah hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, para gembala, para penginjil, anak-anak Tuhan, orang-orang seiman, puji Tuhan. Penasihat banyak, peperangan dimenangkan. Tapi kalau mendengarkan nasihat dari orang-orang yang sama-sama buat jahat, maka kita sedang menaruh hidup kita di jalur kehancuran. Amsal 10 ayat 17 berkata, siapa mengindahkan didikan? Amsal 10:17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan? Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Awalnya itu tidak langsung hancur, tersesat dulu. Ketika kita tidak mau mendengarkan didikan, firman Allah adalah salah satu cara untuk Tuhan mereposisi pikiran hati kita, bahkan seluruh hidup kita. Makanya kemarin saya khotbah tentang persimpangan jalan. Persimpangan jalan itu adalah penentuan apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dengan Tuhan, apakah kita sampai di tujuan atau nyasar, itu ditentukan di persimpangan jalan. Bicara tentang bagaimana memperhatikan rambu-rambu daripada Tuhan, yaitu firman Tuhan. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Dan lebih kecil lagi, Manasye mendirikan bukit-bukit pengorbanan kepada dewa-dewa. Dia tidak mau mendengarkan didikan. Sehingga menuju dalam jalan kesesatan. Amsal 5 ayat 10 berkata, mereka membenci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas.
Amos 5 ayat 10. Maksud saya bukan Amsal. Amos 5 ayat 10. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Satu saat, ada seorang hamba Tuhan berkata kepada saya. Orang berkata kepada dia, Pak, saya lihat bahwa itu orang yang Bapak pimpin sekarang dipakai Tuhan dengan hebat. Tapi saya dengar juga bahwa dia melakukan penyimpangan keluar dari firman Tuhan. Bapak yang paling dekat dengan dia, Bapak yang pernah jadi Bapak rohani dan mentor bagi dia, tegur. Tolong tegur dia. Lalu hamba Tuhan ini berkata begini, Pak, sekarang ini dia sudah merasa terlalu besar, lebih besar dari saya. Bahkan telepon pun tidak diangkat. WhatsApp pun tidak dibalas. Dia sudah merasa bahwa dia sudah lebih besar, lebih dipakai Tuhan dari saya. Bapak Ibu harus ingat baik-baik ya. Kita harus tahu dari mana kita berasal. Saya sangat sadar sesadar-sadarnya dari mana saya berasal. Sehingga banyak kali saya berdiri depan cermin, saya tunjuk hidung saya, dan saya berkata, Luther, kalau kamu nggak sungguh-sungguh, masih ada orang di luar sana yang bisa dipakai Tuhan lebih daripada kamu. Luther, ingat siapa kamu? Kamu cuma anak dari desa yang tidak dikenal orang, yang tidak ada orang yang tahu. Kalau sampai hari ini Tuhan angkat kamu, semua karena kasih karunia. Papa mamamu cuma petani. Kalau sampai hari ini engkau dipakai oleh Tuhan, karena kasih karunia. Karena itu harus sendengkan telinga kepada nasihat. Teguran-teguran orang lain itu baik bagi saudara dan saya. Amin. Ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ketika mereka merasa bahwa mereka diurapi dengan karunia-karunia, maka mereka sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat. Satu saat ada seorang hamba Tuhan, seorang gembala, cerita dengan saya. Salah satu pekerja yang ada di gerejanya, gerejanya bergerak dengan sign and wonders, dengan profesi yang sangat kuat. Dan salah satu pekerjanya dikaruniakan juga karunia-karunia itu. Lalu dia mulai doain orang, bernubuat orang, dan tajam sekali. Satu saat dilaporkan kepada gembala bahwa orang ini dengan suaminya, mereka lagi jadi pekerja, tapi mereka buat persekutuan sendiri dan buatnya juga hari Minggu. Padahal dia adalah pekerja di gereja itu. Dan sudah jalan 1 tahun, kemudian ada yang lapor kepada gembalanya. Nah, saudara, gembalanya kemudian persis hari Minggu, gembalanya itu datang ke tempat ibadah mereka. Dan gembalanya tanya, loh kamu kan pekerja di gereja, kenapa sepertinya buat gereja dalam gereja? Kalau mau buat hari lain nggak apa-apa, ini kan kamu pekerja. Buat hari lain nggak apa-apa. Gembalanya nawar, saya nawarkan diri jadi pembina. Di depan gembala ngakunya iya, nanti cari hari lain. Tapi setelah hari berlalu, mereka tetap lakukan hari Minggu. Dan gembalanya itu berkata begini, orangnya berkata begini, sekalipun ada orang yang taruh pistol di kepalanya, dia tidak akan pindah hari Minggu. Dia merasa dia diurapi, penuh dengan karunia seperti gembalanya, bahkan mungkin merasa lebih dari gembalanya. Saya beritahu Bapak Ibu, 4 bulan kemudian, kedapatan di kepalanya, ada kanker ganas di kepalanya. Dia yang berkata sendiri, sekalipun ada yang taruh pistol di kepalanya, dia tetap ibadah hari Minggu. Dia masih ada dalam covering rohani. Dia masih ada dalam covering rohani. Makanya saya berkata kepada Bapak Ibu begini, tema malam ini, jangan menunggu ditegur dulu. Jangan menunggu ditegur dulu. Akibatnya apa Bapak Ibu? Dia sakit,
Akhirnya, setelah beberapa bulan, 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, ceritanya kemudian mereka sadar bahwa mereka salah. Mereka datang ke gembalanya dan minta ampun. Saya dengar cerita gembalanya berkata, welcome home. Datang ke rumah. Sebagai hamba Tuhan, ya orang datang diterima. Didoain. Sakitnya lebih parah. Dan ibunya berkata begini, ketika sudah parah-parah sekali dia berkata begini, saya mau pulang ke rumah Bapak kalau didoain sama gembalanya. Kemudian didoain. Berapa hari kemudian dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Penyesalan selalu datang terakhir. Hari ini kalau Bapak Ibu merasa hebat, merasa Bapak Ibu punya karunia, dipakai lebih, dan kita ada di bawah kafring, tinggal di situ. Karena itu tempat di mana kita diajar, dibentuk, dididik. Amos 5 ayat 10 berkata, mereka membenci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Pintu gerbang pada masa lampau itu para pemimpin berdiri. Dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Banyak yang merasa bahwa dia mulai lebih kaya, mulai lebih hebat, lebih pintar. Lalu dia lupa dari mana dia berasal. Saya belajar. Saya tidak bilang bahwa saya sudah paling baik, sudah hebat, tapi saya belajar. Saya ingat sekali, makanya kalau hamba Tuhan yang didik saya itu Bapak Pendeta Frankie yang berapa kali khotbah di sini. Itu beliau yang didik saya dari tidak tahu apa-apa, yang doakan kelepasan saya, yang didik saya, yang kasih kepercayaan-kepercayaan begitu banyak untuk saya. Saya tetap ingat. Ya, saya tetap ingat. Saya nggak lupa sama sekali. Orang-orang yang pernah didik, yang punya andil yang Tuhan pakai untuk didik saya. Karena itu cara untuk kita jadi besar. Karena kita didik, ada kalanya kalau beliau telepon saya, beliau selalu berkata, kita udah beda rumah Bapak Ibu ya. Saya gembalakan sendiri, beliau ada di denominasi, kita sama-sama satu sinode, tapi beda rumah, saya punya rumah sendiri, yaitu GBI Christ Kingdom Family. Beliau di GBI Rock. Tapi kalau beliau telepon berita atau mau ngomong apa-apa kepada saya cuma ya Om, siap lakukan. Karena saya tahu beliau nggak mungkin hancurkan saya. Beliau didik saya, yang doakan saya, nggak mungkin beliau hancurkan. Sekalipun ada kalanya nasihat itu, ada kalanya saya dengar itu nggak enak. Ya. Gini, siap laksanakan. Tapi baik bagi saya. Itu menjaga supaya kita tidak sombong. Menjaga supaya kita tetap belajar rendah hati. Saya nggak bilang saya rendah hati, belajar rendah hati. Kok nggak ada amin? 5 juta triliun kali. Saudara lihat saya seperti lihat manusia dari planet dari mana ya? Ya, amin 5 juta triliun kali. Semua kita harus belajar. Orang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Orang berhenti belajar, dia tidak menjadi serupa dengan Yesus. Tidak hanya itu, ia juga rela mengorbankan anaknya. Manasye ini mengorbankan anaknya sendiri sebagai persembahan kepada Baal. Gila nggak? Orang tua mengorbankan anaknya. Ini, waduh, bagi saya ini sesuatu yang orang gila bagi saya. Raja terkenal, punya kekuasaan, masa anak yang kita sayangi, kita korbankan kepada Baal. Dan raja ini yang namanya Manasye melakukannya. Apakah tidak ada firman Tuhan? Apakah Tuhan tidak kirim nabi menegurnya? Menegur. Ada firman Tuhan yang datang menegur pada ayat 10. Yang datang menegur dia, tapi dia dengan rakyatnya masa bodoh. Kenapa? Hati Manasye sudah benar-benar sesat. Saat ditegur, diingatkan Tuhan, ia tidak bergeming sama sekali. Seperti ditulis dalam 1 Tawari pasal 33 ayat 10 tadi. Firman Tuhan datang menegur, dia tidak mau dengar. Coba lihat nih, 1 Tawari 33 ayat yang ke-10 tadi. Dia tidak mau dengar. Ketika Bapak Ibu tahu Bapak Ibu salah,
2 Tawari. 1 Tawari 33 loh, ayat yang tadi itu loh. 1 Tawari 33. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tapi mereka tidak menghiraukan. Hari ini Bapak Ibu, dengar firman Tuhan, hiraukan atau tidak? Hiraukan artinya kita siap melakukan. Tidak menghiraukan itu artinya masuk kiri, mental kiri, masuk kanan, mental kanan. Atau masuk tembus kiri, masuk kanan tembusnya langsung kiri, masuk kiri tembus kanan. Wow. Amsal 6 ayat 23 berkata begini. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Perhatikan Bapak Ibu ya. Kita yang sebagai orang tua, kita yang sebagai pemimpin, ketika kita lihat orang salah, tugas kita adalah ngajar, mimpin, mendidik. Karena itu jalan kehidupan. Apalagi kalau kita mendidik sesuai rule firman Tuhan. Karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik jalan kehidupan. Teguran itu siapa bilang enak? Nggak enak. Apalagi kalau kita merasa sesuatu. Sudah punya sesuatu. Apalagi kalau pendidikan kita lebih tinggi daripada orang yang tegur kita. Belum tentu bisa dengar. Ya, belum tentu kita bisa dengar. Haleluya. Tapi Alkitab berkata begini, itu pelita, itu cahaya, itu kehidupan bagi kita. Itu akan menolong kita di tengah-tengah masalah, di tengah kegelapan. Itu akan menolong kita di tengah-tengah lembah-lembah kematian. Teguran-teguran itu menjaga kita supaya kita nggak hancur. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan, karena dia tidak mau dengarkan teguran. Ya, biasanya begini. Ada 3 didikan Tuhan. Pertama ditegur, kedua dihajar, yang ketiga didiamkan. Proses didikan Tuhan itu pertama ditegur. Tidak mau dengar, dihajar. Dihajar itu bisa sampai bangkrut. Kabel di seluruh tubuh saudara. Dihajar itu bisa macam-macam. Kekuatan saudara dipatahkan waktu itu. Dan yang paling tinggi itu didiamkan. Tidak ada lagi dengar suara Tuhan. Ketika Israel ada di Mesir, 430 tahun. Sepertinya didiamkan oleh Tuhan. Ada begitu banyak kitab-kitab yang ditulis di masa-masa pembuangan. Tapi Israel nggak berbalik. Oleh sebab itu, karena dia mengandalkan kekuasaannya, hartanya, kemampuannya, maka itu yang Tuhan izinkan diambil. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur. Ayat 10 dan 11 dari 2 Tawari 33, ayat 10-11. Menangkap Manasye, lalu membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Babel sekarang Irak. Dari Yerusalem, dibawa ke Irak. Jauhnya minta ampun. Kenapa sampai Manasye? Semua kemegahannya, semua kekayaannya, semua yang dia banggakan, sehingga dia meninggalkan Tuhan, dirampas oleh panglima-panglima Asyur. Itu adalah cara Tuhan menegur kita ketika nasihat sudah tidak kita dengarkan. Kalau saya bolak-balik begini, untuk apa harus itu terjadi? Kalau kita mau nurut saja dengan Tuhan. Nurut saja dengan Tuhan, ada tantangan, ada masalah. Apalagi sudah tidak nurut, maka masalah persoalan itu akan menjadi duri dalam daging kita. Manasye benar-benar dipermalukan. Bapak Ibu perhatikan, dibelenggu dengan rantai,
katanya hebat, katanya kaya, katanya andalkan kemampuan, tapi sekarang dibelenggu, dipermalukan. Jangan tunggu ditegur oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu tunggu ditegur oleh Tuhan, maka hal yang pertama yang akan Bapak Ibu rasakan yang pertama adalah dipermalukan. Bukan cuma di hadapan manusia. Satu saat nanti di hadapan malaikat di surga. Kalau tetap tidak mau bertobat. Tapi saya bersyukur kalau Bapak Ibu baca mulai ayat yang ke-12 sampai 20. Meski demikian, Tuhan panjang sabar dan penuh kasih. Tuhan tetap mengasihi umatnya. Kita mungkin pernah buat salah, pernah buat dosa, pernah buat kekeliruan. Tapi Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Supaya tidak terlalu jauh tersesat. Dengan terpaksa Tuhan akhirnya menghukum manusia. Jadi karena dosa-dosa yang menjijikan yang membuat hati Tuhan terluka, Tuhan hukum. Pakai panglima-panglima Raja Asyur menawan dia, mempermalukan dia. Itu cara Tuhan dengan terpaksa menghentikan perbuatan manusia. Hari ini Bapak Ibu coba koreksi. Saya tidak katakan bahwa semua masalah yang sedang datang dalam hidup kita itu hukuman Tuhan. Tidak. Mungkin saja itu ujian untuk naik tingkat. Tapi koreksi kalau ada teguran-teguran, kesalahan-kesalahan yang kita buat, yang melenceng dari firman Allah, kemudian Tuhan tegur dan tidak mau dengar. Satu saat itu terpaksa diambil. Supaya kita sadar bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan. Amsal 15 ayat 10 berkata begini. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa yang membenci kepada teguran akan mati. Wow. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Karena itu Manasye dididik dengan keras karena meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dan tujuan daripada teguran, tujuan daripada didikan yang keras, teguran yang Tuhan berikan kepada kita adalah tujuannya bukan untuk menghancurkan, tetapi supaya kita kembali repentant, bertobat. Kembali selaras dengan firman Tuhan. Katakan, saya mau selaras dengan firman Tuhan. Amin. 10 juta triliun kali. Haleluya. Amsal 15:31 berkata begini. Selaras itu begini, orang yang mengerahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ketika Bapak Ibu selaras dengan Tuhan, kembali bertobat, repentant, maka tanda yang pertama itu adalah mengerahkan telinga kepada teguran. Orang ini ditegur paling suka karena dia tahu ada black spot pada hidupnya. Blind spot pada dia. Ada titik buta yang tidak bisa dia lihat, orang lain bisa lihat. Jadi kita bukan makhluk sempurna, yang sempurna Yesus. Ada titik buta pada kita. Karena itu orang yang sadar, yang bertobat, dibawa kembali kepada jalan kebenaran, mengarahkan telinga kepada teguran. Karena mengarahkan telinga kepada teguran itu membawa kepada kehidupan. Kehidupannya di dalam ada berkat, ada pemulihan, segala macam. Bukan cuma itu, dia akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Kalau Bapak Ibu tinggal di tengah-tengah orang bijak, masalah apa yang tidak dapat terselesaikan? Kita nggak tinggal di tengah-tengah pencemooh. Kita nggak tinggal di tengah-tengah orang-orang yang suka cuma untuk melihat kejatuhan, kesengsaraan orang. Tapi Alkitab katakan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ketika kita selaras dengan Tuhan, ketika kita kembali repentant, maka hal yang pertama kita tahu adalah telinganya diarahkan kepada teguran. Jangan menunggu ditegur oleh Tuhan.
Kalau orang lain tegur saudara, Tuhan bisa pakai orang tegur. Amin. Laki-laki bukan katanya, memang diciptakan dominan. Makanya kalau ibu-ibu coba menggurui suami, pasti dimarahin. Karena salah satu naluri alamiah yang ada pada suami adalah diciptakan dominan. Tidak mau digurui. Nah, saya juga seperti itu. Ketika istri saya nikah dengan istri saya, 3 tahun pertama, setiap kali dia begini-gini, terus saya marah. Lalu dia cari cara, bagaimana caranya supaya bisa menyampaikan sesuatu kepada suaminya. Saya suka dengar cerita, dia cerita. Orang yang sama, tapi ganti nama. Misalnya, namanya jadi orang lain. Tapi sebenarnya itu saya. Dia cerita bisa 1-2 jam, saya dengar. Lalu saya, laki-laki itu kok jahat ya. Saya tahu itu saya, tapi dia ganti ceritanya. Oh, laki-laki itu kok kasar ya. Oh, laki-laki itu kok nggak mau terima masukan ya. Oh, laki-laki itu kok begini ya. Ternyata itu saya juga tahu itu saya. Tapi karena ganti nama orang, itu bukan saya mau dengar. Lalu lama-lama saya berubah. Lalu dia cerita, suami itu harus begini dengan istrinya, begini, harus begini. Diganti nama orang. Jadi bikin cerita sendiri. Dan istri saya punya cerita dengan saya sudah 23 tahun ini. Kalau dibikin buku, waduh, udah berapa banyak buku, saudara ya. Dan itu cara istri saya komunikasi dengan saya sampai hari ini. Kalau apa-apa dalam pelayanan, dia bikin cerita, Pak. Jadi ada orang begini, ada begini. Ternyata itu saya, dia kan cuma ganti nama. Nggak nama saya. Kalau nama saya, udah jangan gitu. Karena memang laki-laki diciptakan dominan. Berapa banyak ibu-ibu yang dimarahin suami di rumah? Karena gurih. Sayang, kamu harus gini. Lama-lama dimarahin. Bahkan ada yang sampai ditempeleng kan. Dipukulin. Karena diguruin. Nah, karena itu cari cara bagaimana supaya maksud yang baik dari ibu-ibu itu bisa sampai ke suami. Kalau istri saya diceritain, saya tukang dengar cerita. Padahal saya tahu itu saya. Lalu saya renungkan, waduh, Luther ternyata kasar juga ya. Luther ternyata juga sombong ya. Luther ternyata juga tidak mau dengarkan nasihat ya. Karena pakai cerita. Lalu saya mulai berubah. Itu 3 tahun pertama. Sekarang ini kalau istri saya ngomong, saya sudah tahu, oh iya. Dia cerita panjang. Dan karena dia cerita, saya dengar. Tapi kalau dia gurui, saya bilang, diam, saya lebih tahu. Diam begini kalau kamu tahu apa? Gitu. Lama-lama nanti ngomongnya kasar. Ya. Yang berikut memang ibu-ibu harus berdoa kepada suami. Saya nggak tahu, mungkin malam-malam, awal-awal pernikahan, mungkin waktu saya tidur, dia tumpangin tangan juga, bahasa roh mungkin, atau sebagainya. Rubah suami saya yang keras ini, yang katanya seperti monster, gitu ya. Awal-awal, ya. Tapi orang yang mengerahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Itu enak, saudara. Amin. Haleluya. Amsal 27 ayat yang kelima berkata begini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran yang nyata-nyata dari kasih yang tersembunyi. Ingat, Tuhan pakai orang, setan pakai orang. Tuhan pakai orang dulu tegur kita, ingatkan kita, supaya kita jangan salah langkah. Sama seperti orang tua menasihati anaknya supaya jadi baik. Supaya lebih hebat dari papanya, lebih hebat dari orang tuanya. Tidak ada orang tua yang menginginkan anak-anaknya gagal atau tidak lebih dari dia. Semua orang tua menginginkan anaknya bahkan lebih dari orang tuanya. Dan orang tua menegur anak tujuannya baik. Tapi ketika anak sudah besar, sudah disekolahkan oleh orang tuanya lebih pintar, ada kalanya anaknya lebih tahu dari orang tuanya. Tapi kalau kita mengerti prinsip ini, supaya nanti satu saat kita jangan ditegur oleh Tuhan, melanggar nasihat orang tua juga, kita melanggar otoritas Tuhan. Melanggar nasihat orang tua, pemimpin-pemimpin yang ditaruh di tempat pelayanan, di kantor kita sebagai bos dan sebagainya, melanggar juga prinsip Tuhan. Otoritas rohani ada di situ.
Makanya yang kita belajar di sini adalah kerelaan hati untuk menerima masukan dan nasihat. Teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Kasih yang tersembunyi sekarang apa? Kirim makanan ya. Apalagi yang nggak kelihatan. Bisa. Tapi lebih baik daripada itu adalah teguran nyata-nyata. Dan dalam keadaan terjepit inilah, Manasye baru menyadari kesalahannya. Kalau Bapak Ibu baca sampai ayat 20. Ketika dia diborgol, dibawa dalam perjalanan dari Yerusalem sampai di Irak, nggak tahu di atas kereta atau disuruh jalan kaki, diseret dan sebagainya. Dia baru menyadari kesalahannya. Ketika dia sadari kesalahannya, apa yang dia lakukan? Ia datang kepada Tuhan dan minta pengampunan. Ketika dia minta pengampunan, maka Tuhan mendengarkan kesungguhan hati Manasye. Akhirnya, hati Tuhan pun luluh. Firman Allah berkata, dalam sampai kalau Bapak Ibu baca, Tuhan pun melepaskan dia dari tangan Raja Asyur. Lalu Manasye mulai hidup dalam pertobatan dengan menghancurkan dewa-dewa Baal, patung-patung, bukit-bukit pengorbanan, yang selama ini dia bangun, yang sudah dihancurkan oleh ayahnya, dihancurkan kembali di dalam pertobatannya. Tapi kan penyesalan sudah terlambat. Untuk apa kita perlu ditawan, kita perlu dibuang, kita perlu dibelenggu. Manasye mengalami pemulihan. Dan jika saat ini, mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, mari segera kembali kepada Dia. Mungkin selama ini kita nggak mau dengarkan nasihat. Belajar mendengarkan nasihat. Cari orang-orang yang bisa Bapak Ibu percayai. Yang ngomong apa adanya. Cari orang-orang yang dewasa rohani. Yang bisa mengarahkan kita. Mungkin ada teguran di situ. Lalu kita mulai berbenah. Jangan Bapak Ibu merasa bahwa keadaan saya baik. Saya masih kuat. Saya masih diberkati. Semua jalan lancar. Lalu lupa Tuhan. One day, Tuhan itu tahu bagaimana membawa Anda kembali. Apakah mau dipaksa seperti Manasye? Kan nggak mau. Ditawan semuanya dulu, baru harus mulai lagi dari nol. Jangan tunggu sampai kesulitan, sampai penderitaan, sampai penghukuman Tuhan menimpa, baru kita menyesal dan mau bertobat. Jangan tunggu. Jangan tunggu ditegur oleh Tuhan dulu. Jangan tunggu penderitaan dulu. Jangan tunggu penghukuman dulu. Jangan tunggu penderitaan menimpa kita dulu. Jangan tunggu sakit penyakit. Jangan tunggu bangkrut dulu baru datang. Makanya berkali-kali Bapak Ibu dengarkan statement saya di sini. Jangan datang berdoa ketika masalah datang baru datang berdoa. Tapi berdoalah senantiasa. Amin. Ketika Bapak Ibu masalah baru datang cari Tuhan, prosesnya panjang karena Tuhan tahu hati Bapak Ibu. Tuhan tahu model ini kalau gua jawab, bahwa akan tinggalkan aku puluhan tahun baru datang lagi ketika ada masalah. 1 Tesalonika 5:14 berkata begini. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Ada beberapa hal yang jadi nasihat kepada kita di situ. Dikatakan begini, dinasihati supaya apa? Tegur mereka yang hidup tidak tertib. Hidup tidak tertib adalah begini. Bapak Ibu tidak tahu prioritas. Prioritas utama kita di muka bumi ini adalah melayani Tuhan. Saya nggak bilang Bapak Ibu harus full time. Tapi saya katakan Bapak Ibu harus full heart. Nomor satu itu Tuhan. Amin. Amin. Nomor satu itu Tuhan. Melayani Tuhan dalam hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ketika bangun pagi, jangan lakukan apa dulu. Melayani Tuhan. Prioritaskan Dia. Ketika ada masalah, jangan pergi kemana-mana. Nomor satu, serahkan ke Tuhan. Itu namanya Bapak Ibu memprioritaskan Tuhan. Ketika Bapak Ibu mau ngomong apa-apa, ngomong dulu dengan Tuhan. Nanti Tuhan kirim orang untuk menolong. Entah hamba Tuhan, ada teman pelayanan, rekan pelayanan, jemaat yang sama-sama di sini untuk nolong kita. Nomor satu Tuhan.
Bapak Ibu punya unek-unek di hati. Nomor satu yang harus dengar itu Tuhan. Jangan kemana-mana dulu. Jangan cerita orang lain, apalagi cerita orang yang salah. Justru akan jadi nanti gosip kemana-mana. Menasihati, tegur, hidup tertib. Hibur mereka yang tawar hati. Hari ini ada orang yang tawar hati karena masalah, persoalan, pergumulan. Jawaban panjang waktu doanya. Belum ada jawaban. Untuk apa doa-doa? Untuk apa baca Alkitab? Sudah tawar hati. Bahasanya juga tawar. Tidak ada garam. Alkitab katakan sabar terhadap semua orang. Karena ada orang yang menjengkelkan. Bahkan bukan cuma sabar juga nggak cukup. Harus tambah satu kata di depan. Panjang sabar. Haleluya. Sabar nggak cukup. Harus taruh satu kata di depan. Panjang sabar. Dan Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang dikasihi Tuhan? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kalau Bapak Ibu bilang Bapak Ibu dikasihi, yang pertama ditegur. Tuhan bisa pakai orang, hamba Tuhan, rekan, suami, istri, anak-anak, siapapun bisa menegur kita. Kalau nggak mau dengar, dihajar. Saya tambah satu di situ. Kalau sampai nggak mau dengar, didiamkan. Kalau didiamkan, suka-suka kita. Suka-suka kita, berarti tinggal menuju kehancuran. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak lagi dengar Tuhan bicara kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak lagi dapat guidance dari itu. Mungkin Bapak Ibu sedang didiamkan. Karena Bapak Ibu sudah ditegur, tidak mau dengarkan. Tuhan diam dengan kita. Jangan sampai seperti itu. Barang siapa kukasihi. Ingat, kalau kita bicara kasih, kasih itu tidak hanya cuma memberi, tapi ada disiplinnya, ditegur. Tidak mau dengar, dihajar. Sebab itu, kata kuncinya adalah relakan hatimu. Hati kita mau menerima, mau nurut, bertobat, kembalikan hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan makan dari sumber-sumber yang terbaik yang disediakan oleh Bapa kita di surga. Bapak Ibu dengarkan baik-baik, dari sisi Tuhan, Dia nggak mau untuk membuat saudara dan saya hancur. Tapi Dia mau saudara dan saya yang tadinya salah jalan, dikembalikan kepada jalan yang benar. Supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik dari